Kalau hidupmu terasa stuck, itu bukan karena kamu malas, apalagi kurang motivasi. Motivasi sudah tinggi, tapi kok terasa seperti ada yang mentok, entah itu di karir, entah itu di keuangan, atau di masalah percintaan atau keluarga. Nah, kenapa terjadi? Biasanya karena otak kita terjebak dalam pola yang lama. Kita memikirkan hal yang sama terus-menerus, atau emosi yang sama terus-menerus, tidak bisa keluar dari perasaan, atau reaksi kita selalu sama, keputusan kita selalu sama, dan akhirnya membuat kita tidak maju atau tidak bergerak kemana-mana. Tenang saja, ini bukan takdir, bukan karakter, tapi struktur otak yang syukurnya bisa diubah. Namanya neuroplastisitas. Dan kebohongan yang sering kita percaya katanya, "Aku nih memang orangnya begini, aku memang karakternya seperti itu, atau kepribadiannya seperti itu." Atau mitos yang kedua, "Aku nih dari dulu emang orangnya cemas, Dok. Ya, aku ini emang orangnya nggak bisa tenang, emang aku overthinking." Atau mitos yang ketiga, atau, "Dok, aku emang nggak bisa berubah, emang begini dari dulu." Nah, ternyata faktanya otak kita tidak permanen dan berubah sesuai dengan apa yang kita ulang-ulangi. Ya, kata-kata, gerakan, ucapan, tindakan. Nah, itu yang kita ulang-ulang akan membentuk jalur di otak kita, dan jalur yang lama itu bisa diganti dengan jalur yang baru bisa dibentuk, ya. Jadi otak kita selama ini membohongi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter Ruli. Video ini kita akan bahas 3 cara, ya, secara ilmiah, neuroscience, yang bisa mengubah pikiran kita, perasaan kita, dan hidup kita. Pengen tahu apa aja caranya? Simak sampai tuntas. Kalau udah siap, ayo kita mulai. Nah, otak kita itu seperti jalur, ya, jalur di hutan. Jadi awalnya banyak, eee, semak belukar, banyak pohon-pohon liar yang kita lewatin. Jadi kalau kita berpikir satu hal, itu seperti membuat jalur di sawah atau membuat jalur di padang rumput, ya. Ketika kita injek, ya, itu akan terbentuk jalur, rumputnya diinjek jadi kelihatan ada jalurnya. Semakin sering kita lewatin atau kita ulang-ulangi pikiran tersebut, atau tindakan tersebut, atau keputusan tersebut, atau kata-kata, ya, semakin sering dipakai itu semakin lebar jalannya, ya. Nah, makin sering dipakai makin otomatis, ya. Seperti kita misalkan awalnya mungkin nggak bisa naik sepeda, tapi setelah beberapa kali pengulangan akhirnya bisa, dan lama-lama lancar, lama-lama naik sepeda itu seperti kita, sambil mikir yang lain atau sambil melakukan hal yang lain kita bisa, ya, itu contoh. Atau misalkan tadinya kita sikat gigi pakai tangan kanan, terus kita coba pakai tangan kiri, ya, awal-awal sulit tapi lama-lama bisa dan terjadi secara otomatis gitu, ya. Nah, jalur yang lama itu belum tentu jalur yang benar, ya. Itu cuman jalur yang paling sering dilewatin, ya. Sama seperti misalkan tadinya kita selalu merasa tidak percaya diri, selalu merasa rendah diri, atau selalu merasa ragu-ragu, selalu merasa cemas, selalu merasa khawatir atau overthinking. Itu hanya jalur saraf yang lama, yang sebenarnya bisa diganti dengan jalur yang baru. Yang lama dihapus bisa, atau langsung ditiban aja dengan pola yang baru, sebenarnya semudah itu. Jadi sebenarnya kita tuh tidak hidup di, dunia nyata, tapi kita hidup berdasarkan pola yang kita bentuk setiap hari, yang kita ulang-ulang setiap hari. Jadi kalau selalu kita mengatakan, "Aduh, saya nggak akan bisa nih, nggak akan bisa, saya nggak akan bisa." Akhirnya kita nggak akan bisa. "Saya nggak percaya diri, saya nggak percaya diri." Atau, "Aduh, saya nggak mungkin lah." Atau, "Nanti gimana kalau ini begitu, kalau nanti seperti ini, apa yang akan terjadi?" Nah, itu overthinking. Nah, kenapa ilmu ini penting buat kamu? Karena satu, ada namanya reaksi stres. Ya, namanya hidup pasti ada tekanan, ada tantangan, kita pasti bereaksi, ya. Kadang kita hadapi, kadang kita lari, kadang kita sembunyi, kadang kita lawan. Nah, yang mana yang tepat adalah ketika kita bisa mengantisipasi di depan supaya nanti kalau ada apa-apa kita bisa. Kalau kamu pernah lihat ya video saya sebelumnya, ada orang yang ketika stres itu bisa bunuh orang, atau ketika stres dia ngeludahin orang. Nah, itu kan respon yang kita berusaha untuk jangan sampai ke arah situ. Jadi kita latih terus supaya respon kita ketika stres datang itu tidak seperti yang tadi kita sebutkan, ya. Yang kedua tentang pandangan diri, bagaimana kita melihat dan menilai diri sendiri. Ya, kalau, "Oh, saya orangnya begini nih, saya orangnya begitu tuh." Itu hanya pola lama. Jadi kalau misalkan, "Saya nggak percaya diri, saya pemalu, penakut," apalagi, "Saya ini orangnya, pelit," apalagi ya, "Saya orangnya nggak romantis," apalagi, "Saya ini nggak bisa ngatur duit."
itu hanya pola lama yang sebenarnya bisa diganti dengan pola baru. Misalnya, oh saya pemberani, saya percaya diri, saya rajin belajar, saya cepat menangkap pelajaran, saya, cepat menangkap ilmu baru, saya cepat belajar, saya cepat adaptasi, saya cepat mendapat teman, dan seterusnya. Dan akhirnya dari pandangan hidup, reaksi kita terhadap stres itu mempengaruhi juga keputusan-keputusan hidup kita. Jadi pilihan yang kita buat setiap hari itu, tergantung dari, kondisi fisik dan kondisi mental kita. Salah satunya adalah dari pola-pola yang sudah kita buat setiap hari. Dan ketika ada masalah, problem solving, ya strategi menghadapi konflik, kesulitan, itu dibentuk dari pola-pola lama kita. Nah, hidup kita mengikuti pola otak kita. Jadi kalau kita merasa nih, pola otak kita yang sekarang itu tidak membuat kita jadi lebih baik, lebih mulia, lebih, sukses, lebih bahagia. Nah, kita bisa kok mengganti pola-pola tersebut dengan pola-pola yang baru. Caranya gimana? Ada 3 cara. Pertama adalah stop mode autopilot. Masalah terbesar banyak orang itu adalah, otaknya berjalan dengan autopilot, pikirannya jalan begitu aja, dilepas gitu ya, jadi dia gerak sendiri. Jadi hidupnya tanpa sadar ya, yang mengendalikan adalah pikiran bawah sadarnya. Jadi emosinya, terus ada reaksinya, itu nggak ada filternya, nggak ada kendalinya. Keputusannya jadinya impulsif. Jadi banyak keputusannya itu disesalin kemudian, "Aduh kok saya ngomong begitu, aduh kok saya berbuat begitu, ngapain ya?" Nah, itu banyak hal yang tidak disadari karena memang tidak pernah dikendalikan secara penuh. Itu jalan begitu aja. Nah, sebenarnya bisa loh kita mengambil alih kendali pikiran dan perasaan kita, ya. Nomor satu caranya dengan menyadari pikiran, perhatikan apa yang muncul, "Oh saya lagi mikirin apa, saya lagi marah, saya lagi kesal, saya lagi kecewa, saya lagi merencanakan sesuatu." Nah, kita menyadari pikiran, ya, pikiran yang menyadari pikiran itu satu skill namanya metakognitif, ya. Nah, gimana caranya? Kita pisahkan dulu ini pikiran, ini saya. Pikiran saya bukan saya. Jadi jangan percaya pikiran kita itu selalu benar, ya, pikiran itu hanya pikiran dan bukan kebenaran. Kebenaran yang nyata yang ada di luar yang bisa kita buktikan, tapi yang di dalam bisa ngomong apa aja itu belum tentu benar. Nah, terus kita hanya mengamati aja, observasi, ya, tanpa menghakimi. "Oh, saya lagi marah." Ya jangan jangan kesel, jangan cemas dengan kecemasan, ya, "Aduh saya cemas nih, karena saya tidak bisa mengendalikan pikiran saya," atau "Saya, kecewa nih, saya, tidak suka nih dengan perasaan saya tidak bisa mengendalikan pikiran." Ya, dilihat aja tidak perlu ngasih komentar apa-apa. Biasanya orang tuh awal-awal begitu merasa, "Aduh saya kok nggak bisa positif ya, nggak bisa positive thinking ya, saya kok baperan ya." Terus, merasa kecewa dengan ketidakmampuan dia untuk mengendalikan perasaan. Tidak perlu menjudge, tidak perlu menghakimi, udah diamatin aja, "Oh saya lagi apa nih, lagi kesel, lagi marah, lagi kecewa, lagi apa," gitu ya. Baru nanti kita yang kedua, begitu kita tahu, "Oh ini pikiran, ini hanya perasaan, ini bukan saya, ini hanya pola-pola di otak saya yang bisa diubah." Ya, jadi tidak langsung diterima, "Oh saya kesel," gitu. Saya kesel atau saya punya pikiran tentang kesal, saya punya perasaan tentang kesal, sayanya sih nggak kesal, pikiran saya memberitahu saya punya pikiran tentang kesal. Nah, setelah kita punya perbedaan yang bisa dilatih tuh ya sebenarnya skill itu. Nah, oh begitu tahu seperti itu, kita bisa bikin pola baru, sengaja buat pola baru. Otak kita itu tidak berubah saat nyaman, ya kalau kita aman itu zona stagnan, jadi butuh tantangan. Kita berubah ya, misalkan dari contoh ya, misalkan kita sikat gigi tangan kanan pindah ke tangan kiri, pasti awkward, pasti canggung, pasti nggak enak ya. Nah, tapi otak itu menunjukkan ada tanda perubahan ketika rasa nggak nyaman atau canggung itu. Ya seperti misalkan kita belajar hal baru, misalkan belajar bahasa baru, skill baru, hobi baru yang belum pernah dicoba, terus nggak enak, canggung ya, nggak biasa ya, "Aku belum jago nih." Nggak apa-apa, yang penting sudah ada perubahan. Nanti lama-lama ya ada pola mental baru yang terbentuk, ada pola baru yang terbentuk. Rasa tidak nyaman itu adalah tanda otak kita sedang membentuk hubungan atau koneksi yang baru gitu. Misalkan nih, dulu setiap kita dievaluasi misalkan, dapat penilaian atau tampil di depan umum, itu selalu kita responnya atau pola lama adalah kita menghindar misalkan, "Aduh kalau bisa saya nggak dievaluasi, kalau bisa saya nggak maju ke depan, kalau bisa saya nggak, eee, tampil lah," atau apa ya, yang selama ini kita hindari. Itu pola lama yang mau kita ubah, ya. Terus kita sadari, "Oh ternyata ini hanya pola, rasa takut ini hanya pola, saya minder ini hanya pola." Nah, begitu tahu kita langsung berusaha membuat pola yang baru. Nah, gimana caranya nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Ya, tapi begitu kita sadar, kita, "Oh,
berniat pengen bikin pola baru ya. Saya yang pemalu, saya tidak percaya diri, diubah menjadi saya percaya diri, saya cukup bisa untuk berkomunikasi dengan baik gitu ya. Nah itu dibuat pola yang baru, oh saya berani, saya bisa, saya lancar ngomongnya, saya berani, saya bisa, saya lancar ngomongnya, sambil dibayangkan, dikatakan ya, yang dilihat, ya dilihat dalam pikiran, bayangan, terus yang dirasakan, terus kemudian apa kata-kata yang kita sering ulangi, nah itu akan terbentuk pola baru. Jadi pola yang lama kita selalu, nanti kalau orang lihat saya nggak lancar gimana, ngomongnya belibet gimana gitu ya. Kita udah mengkritik diri sendiri, itu pola lama. Kita ubah dengan pola baru. Ini contoh ya, misalkan bicara depan umum, ya. Nah, lama-lama kalau kita ulangi terus-menerus ya, yang cara ketiga adalah pengulangan, induk semua dari keterampilan. Jadi tiap hari kita memilih nih, kita mau mengulangi atau memperkuat jalur lama atau jalur baru. Ya kalau jalur lama, aduh emang saya orangnya payah, pemalu, pemarah, baperan, apalagi, yang kita mau ubah. Ya, yang lama atau pola baru misalkan, pola barunya, saya ini orangnya percaya percaya diri, tenang, ya, berani memutuskan. Nah terus ya, itu pola-pola baru yang ingin kita buat ya. Kalau terlalu banyak pilih satu dulu, apa pola lama yang mau diubah, terus pilih juga pola baru yang mau dibentuk. Kita ulang-ulangin terus. Nah bukan sekedar motivasi, niat, saya motivasi, tapi frekuensi ternyata. Jadi makin sering kita ulangi, makin terbentuk jalur saraf baru. Nah ada jalur yang melemahkan, yaitu yang mengeluh terus-menerus, "Aduh capek nih, aduh males dah kerja dah, aduh males deh belajar deh," atau "Males deh, mengerjakan apa yang harus dikerjakan." Ya, nunda-nunda, "Aduh entar aja deh." Ya, nonton YouTube nggak kelar-kelar atau nonton TikTok, scrolling terus Instagram, TikTok nggak kelar-kelar. Nah, itu melemahkan jalur yang, bagus, itu menguatkan jalur yang lama. Jalur yang menguatkan, ya kita menulis, refleksi harian, terus misalkan belajar mindfulness, belajar konsisten dan lain-lain. Nah, kenapa banyak yang gagal? Karena banyak orang tuh nyarinya motivasi, bukan membuat sistem. Motivasi itu bisa naik, bisa turun. Ya, tapi kalau pengen rutin itu seperti, sistem. Misalkan kita mandi atau makan, ya kita nggak perlu dimotivasi ya, karena kita sudah ada polanya biasanya, mandi sehari berapa kali, ya, makan sehari berapa kali. Kalau kita udah jadi kebiasaan, terus kita konsisten, itu biasanya kalau tidak dilakukan itu nggak enak. Misalkan yang sholat ya, yang muslim sholat itu sehari 5 kali, kalau udah biasa, ada satu yang ketinggalan itu rasanya nggak enak. Itu namanya terbentuk habit tadi, ya ada sistemnya. Dan banyak orang itu nunggu mood dulu, "Aduh saya entar aja deh," nunggu mood gitu, mau ngerjain apa, atau melakukan hal misalkan olahraga gitu, nunggu mood dulu, bukan konsisten. Nah, yang dibangun adalah konsistensi, karena mood nggak bisa diandelin gitu. Konsistensi itu misalkan, oh tiap sore jam 5 saya harus, jalan kaki atau harus lari gitu misalkan. Ya dibentuk terus, lama-lama dengan pengulangan, nggak pakai mood lagi, tiap jam 5 kita otomatis akan pengen lari gitu. Nah, fokuslah pada hasil, bukan pada proses. Banyak orang tuh akhirnya nggak nyampe selesai karena, "Aduh belum turun-turun nih berat badan," atau, "Aduh belum tercapai juga nih target, kerjanya," gitu. Nah, yang difokuskan itu adalah prosesnya. Jadi yang diukur jangan hasilnya, tapi, ukurannya adalah kerjaan. Misalkan, saya bikin video YouTube, berapa banyak yang nonton, itu adalah hasilnya, atau berapa banyak yang subscribe, itu hasilnya. Tapi kalau saya fokus ke situ nanti stres, ya karena, wah nggak ada yang nonton nih, nggak ada yang peduli nih, gitu. Nah tapi saya fokus ke prosesnya, oh berapa kali saya harus bikin video seminggu, ya, berapa kali saya harus bikin, video yang berapa menit. Nah itu yang kita ukur adalah prosesnya, bukan hasilnya. Dan otak itu peduli pada frekuensi sih. Misalkan saat ini saya tidak senyaman ketika saya bikin video tentang kesehatan metabolik dan lain-lain, karena, saya biasa sudah bikin video kesehatan. Saat ini bikin video tentang neuroscience, itu tentu tidak nyaman, gitu ya, karena saya baru ngerjain. Tapi mungkin dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun ke depan ketika saya konsisten bikin, walaupun ada yang nonton ataupun nggak ada yang nonton, ketika sudah frekuensinya makin banyak ya, itu tidak perlu motivasi. Saat ini mungkin saya bikin video mungkin belum konsisten, butuh motivasi, butuh menyemangati diri sendiri, tapi lama-lama kalau sudah jadi habit, sama seperti di channel saya yang satunya, itu udah jadi kebiasaan. Jadi saya udah nggak perlu disemangatin lagi ya, saya senang belajar, saya senang sharing,
itu akan menjadi, konsistensi saya dan akan terbentuk pola gitu, jadi nggak perlu semangat lagi. Jadi yang tadinya stuck, mau bikin video apa, judulnya apa, bikin enggak iya, kapan di-launching-nya, kapan upload-nya dan seterusnya, itu bener-bener butuh motivasi di awal, oke. Tapi begitu sudah jadi kebiasaan, konsisten, itu akan jadi pola yang, permanen gitu ya, seperti di channel saya yang satunya dan saya sedang membentuk kebiasaan baru di channel yang ini, gitu. Nah, efeknya nyata dalam beberapa minggu banyak penelitian sudah menunjukkan ketika kita melakukan repetisi pengulangan pola baru itu terutama misalkan untuk masalah emosi ya, emosi akan jauh lebih stabil, reaksi kita lebih bijak, misalkan tadi reaksi kita tadinya autopilot gitu ya, terus kita latih supaya emosi kita itu, tidak autopilot, satu, yang kedua bikin respon baru, kita ulang-ulangi, nah itu akan terbentuk reaksi yang lebih bijak. Jadi kalau kita marah, mungkin nggak seperti dulu, mungkin kalau dulu, mengumpat atau banting piring mungkin, atau ngeludahin orang seperti yang di video sebelumnya. Nah itu kita berubah, ya pikiran negatif juga melemah, yang mengkritik diri, overthinking juga berkurang. Ya, kata-kata yang kasar terhadap diri sendiri juga berkurang, yang keluar juga berkurang banyak. Kenapa? Karena kita merasa dalam kendali, mengendalikan apa yang di dalam. Yang rasa kendali meningkat, kita memilih respon bukan dikendalikan oleh otak kita. Jadi memilih respon dari otak kita, keputusan otak kita bukan dikendalikan oleh otak kita. Jadi targetnya bukan jadi sempurna, tapi jadi lebih sadar dan lebih fleksibel dalam menghadapi hidup ini. Nah, itulah yang jadi poin penting sebenarnya kamu tidak rusak, ya. Tapi otak kamu dilatih dengan cara yang salah. Misalkan jadi gampang baper, marah, tidak percaya diri, nggak konsisten, apalagi, takut tampil depan umum, takut, memberikan yang terbaik dan seterusnya. Jadi hidup kita hari ini kalau kita merasa stuck atau mentok, itu adalah hasil dari pelatihan otak kita kemarin-kemarin. Nah, kalau kita pengen di masa depan kita mendapat apa yang kita mau, misalkan hidup lebih sukses, sehat, bahagia, kaya raya, penuh cinta dan seterusnya. Kita mulai membentuk otak kita hari ini supaya kita mendapat hasilnya di masa yang akan datang. Gitu, kabar baiknya apa yang terlatih bisa dilatih ulang atau di-rewire, diubah polanya. Jadi mulai hari ini mulailah dengan satu langkah kecil. Lalu ulangi 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 sampai jadi kebiasaan. Terima kasih sudah menyimak, saya Dokter Ruli, bagikan video ini ke orang-orang yang membutuhkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.